Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pala Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 2020001200063. Saya akan mempresentasikan atau menerangkan tentang implementasi dan analisis tingkat akurasi software penyelesaian persamaan non-linear dengan metode fixed point, iteration, dan metode bisection. Yang pertama, abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk membangun perangkat lunak solusi persamaan non-linear dengan metode bisection dan fixed point iteration. Terungkap bahwa persamaan non-linear perangkat lunak telah dilakukan melalui 5 tahap, yaitu 1. Rekayasa pemodelan sistem, kedua. Analisis kebutuhan perangkat lunak, ketiga. Membuat desain, keempat. Pembuatan kode, dan kelima. Melakukan pengujian dan implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman C++ atau C#. Riset validator memiliki 4 orang ahli di bidang materi dan media. Analisis dapat menggunakan teknik analisis deskriptif. Penyelesaian satu kasus persamaan nonlinear dinilai rata-rata waktu yang dibutuhkan tidak terlalu lama, karena waktu penyelesaian kurang dari 1 detik. Dilihat dari toleransi kesalahan, jumlah iterasi, dan rata-rata waktu yang dibutuhkan, metode bisection lebih baik daripada metode iterasi titik tetap. Secara keseluruhan, baik dari segi konten dan media, bahwa setiap penilaian terhadap perangkat lunak dianggap baik dan layak, yang dapat digunakan dosen mengajar mata kuliah matematika, khususnya metode bisection dan iterasi fixed point. Selanjutnya, pendahuluan. Tersedianya komputer secara luas saat ini benar-benar telah memberikan banyak manfaat dalam pemakaiannya. Salah satu contoh dalam membantu melakukan komputasi atau perhitungan di bidang matematika, dalam suatu perhitungan, ketepatan, ketelitian, dan kecepatan hasil adalah suatu hal yang sangat penting dalam menyelesaikan masalah. Perhitungan yang cepat dan teliti akan menyebabkan suatu hal menjadi lebih diminati, terutama dalam peramalan atau forecasting, ekonomi, matematika, sains, teknologi, dan sebagainya. Salah satu proses komputasi yang dilakukan adalah persamaan nonlinear. Persamaan nonlinear adalah suatu persamaan untuk mencari akar X sehingga fx sama dengan 0. Fungsi ini tidak memiliki rumus tertentu, sehingga untuk mendapatkan setengah interval atau cara menyelesaikan persamaan nonlinear dengan membagi dua nilai x1 dan x2 dilakukan berulang-ulang sampai nilai x lebih kecil dari nilai toleransi yang ditentukan. Metode bisection melakukan pengamatan terhadap nilai fx dengan berbagai nilai x yang mempunyai perbedaan tanda. Taksiran akar diperhalus dengan cara membagi dua pada interval x yang mempunyai beda tanda tersebut. Sedangkan metode iterasi fixed point dijalankan dengan cara membuat fungsi fx menjadi bentuk fungsi implisit. Fx sama dengan 0, kemudian x sama dengan gx. Iterasi yang digunakan adalah dalam bentuk persamaan xn tambah 1 sama dengan gxn. Selanjutnya, metode. Penelitian ini adalah penelitian pengembangan menurut Borg and Gall tahun 2003. Penelitian pengembangan adalah penelitian yang berorientasi untuk mengembangkan dan memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan. Sedangkan menurut Kay tahun 1981, penelitian pengembangan bukan untuk membuat teori atau menguji teori, melainkan untuk mengembangkan produk-produk yang efektif untuk digunakan di sekolah. Penelitian ini akan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama adalah membuat rancangan atau desain yang akan digunakan untuk membangun perangkat lunak atau software yang nantinya akan diimplementasikan. Yang kedua adalah analisis kualitatif yang dilakukan untuk mengetahui tingkat akurasi, ketelitian, dan kecepatan hasil dari perhitungan nonlinear yang menggunakan metode setengah interval atau bisection dan iterasi fixed point.
Hasil dan pembahasan. A. Simulasi penyelesaian dengan metode Pisocin. Jika diketahui suatu persamaan nonlinier berikut fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurang 3x dikurang 3, asumsinya fx sama dengan 13 ditambah 12 dikurang 3x kurang x. X1 sama dengan 1x2 sama dengan 2e sama dengan 0,1. Maka hasil pengolahan dengan menggunakan perangkat lunak bantu yang telah dibuat adalah sebagai berikut. Dari hasil di atas dapat dilihat untuk penyelesaian soal fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurangi 3x dikurangi 3 sama dengan x1 sama dengan x1 dan x2 sama dengan 2 dan e sama dengan 0,1 berdasarkan perangkat lunak yang dibuat dengan metode bisection menghasilkan jumlah literasi sebanyak 2 kali dengan 0,1718 dan dengan CPU time 0,054 mikrosecond. Yang kedua, simulasi penyelesaian dengan metode fixed point interaction. Sedangkan untuk soal yang sama, penyelesaian ini dengan metode fixed point interaction yaitu fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurang 3x min 3, asumsi fx sama dengan 13 ditambah 12 dikurangi 3x kurang min x, x kosong sama dengan 2e, berarti 0,1. Dapat dilihat pada gambar berikut. Dari gambar perangkat lunak bantu yang dihasilkan di atas maka dapat dilihat bahwa untuk penyelesaian soal fx sama dengan x3 ditambah x2 dikurangi 3x min 3. X0 sama dengan 2 dan E sama dengan 0,1. Berdasarkan perangkat lunak yang dibuat dengan menggunakan metode iterasi fixed point menghasilkan jumlah iterasi sebanyak 5 kali dengan nilai 0,1499 dengan CPU time 0,023 mikrosecond. Nah, kesimpulan, hasil penelitian pengembangan perangkat lunak persamaan nonlinear dengan menggunakan bisection iterasi fixed point ini dapat disimpulkan bahwa tinjauan dari aspek materi dan media perangkat lunak ini kualitas materi dan dinilai baik. Berdasarkan hasil penyelesaian satu kasus persamaan nonlinear, dinilai rata-rata yang dibutuhkan tidak terlalu lama, karena waktu penyelesaian tidak sampai 1 detik dibanding dengan cara pengerjaan secara manual. Perangkat lunak persamaan nonlinear ini dibuat dengan sebagai alternatif dalam membantu dosen memberikan penjelasan tentang persamaan nonlinear dengan metode bisection dan iterasi fixed point. Ditinjau dari toleransi kesalahan metode bisection lebih baik dibandingkan metode iterasi fixed point. Terlihat dari jumlah iterasi dan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian suatu kasus seperti terlihat pada tabel yang diberikan, bahwa kompleksitas penyelesaian masalah nonlinear dipengaruhi oleh faktor derajat persamaan dan nilai toleransi kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.